Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat pagi hari ini atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengar renungan firman-Mu. Engkau memberkati renungan firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5-8. Amsal 3 ayat 5-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 tadi katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan berarti kita bergantung atau menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi bersandar kepada Tuhan juga berbicara tentang kita mengharapkan bantuan daripada Tuhan. Itu artinya kita bersandar kepada Tuhan. Jadi orang yang bersandar kepada Tuhan berarti dia bergantung atau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan orang yang bersandar kepada Tuhan berarti dia mengharapkan bantuan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya kita bersandar kepada Tuhan? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat tadi, bagaimana caranya kita bersandar kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam Amsal 3 ayat 5 tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi cara kita untuk bersandar kepada Tuhan, meminta bantuan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Caranya yang pertama, ya tentunya dengan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan di sini dikatakan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati berbicara dengan segenap keberadaan kita, dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan. Begitulah kita bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan artinya juga kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Segala laku berbicara tentang perbuatan, tingkah laku, tutur kata. Semua kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dikatakan, kita akui Dia di dalamnya. Mengakui di dalamnya artinya biarkan Dia yang menjadi Tuhan di sana. Biarkan Dia yang berkuasa di sana. Libatkan Dia di sana. Itu artinya kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Lalu bagaimana kita bersandar kepada Tuhan? Ya tentunya jangan takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan. Amsal yang ketiga ayat 5 katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan itu artinya kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengharapkan bantuan Tuhan dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya tadi? Dikatakan dengan mempercayakan kehidupan kita, segenap hati kita kepada Tuhan. Lalu kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dikatakan dengan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan tentunya dilakukan dengan cara berbuat baik. Ya, berbuat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa saya dan Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, mengapa kita bersandar kepada Tuhan? Mengapa saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita perlu bersandar kepada Tuhan? Alasannya ada dua, supaya Tuhan menuntun jalan kita, itu yang pertama. Ya, jadi kita bersandar kepada Tuhan tentu ada tujuannya, ada alasannya. Alasan yang pertama, tujuan yang pertama, mengapa Bapak, Ibu, saudari yang kami kasih dalam Tuhan, kita perlu bersandar kepada Tuhan? Yang pertama alasannya supaya Tuhan menuntun jalan kita. Dikatakan dalam Amsal
3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan jalanmu di sana berarti dia membuat supaya jalan kita lurus. Kata meluruskan di sana berarti dia membuat menjadikan jalan kita lurus. Artinya kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan pimpin jalan kita. Tuhan akan tuntun langkah-langkah kita. Dikatakan di sini, akui dia dalam setiap tuntunan hidup kita, dalam setiap aspek hidup kita. Kata jalanmu di sana berarti itu berbicara aktivitas kita, aktivitas kegiatan kita, baik itu dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, apapun yang kita lakukan. Dikatakan kalau kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan meluruskan jalan kita. Jalan kita berbicara apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam aktivitas kegiatan dan pekerjaan kita. Bukankah setiap hari kita melangkah? Bukankah setiap hari kita melakukan sesuatu, menjalani sesuatu? Bukankah kita ada rutinitas setiap hari? Tetapi dikatakan di dalam rutinitas kita, dalam langkah hidup kita, dalam aktivitas kegiatan kita, bersandar kepada Tuhan. Ketika kita di rumah tangga, apapun pergumulan persoalan kita, apapun kondisi situasi kita, tetap bersandar kepada Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan demikian pun, apa kesulitan yang ada, pergumulan yang ada di sana, ingat untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Dalam studi sekolah kita, bahkan segala aspek kita, ketika ingin kita mencari pekerjaan, ketika ingin kita mengharapkan sesuatu, bersandar kepada Tuhan. Jangan dikatakan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya Tuhan meluruskan jalan kita. Kata meluruskan di sana berarti Dia tuntun kita kepada jalan yang benar. Kalau jalan kita mulai tanpa kita sadar, mungkin itu sudah mulai di jalan yang tidak benar, Tuhan tuntun kita, Tuhan luruskan lagi, arahkan lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak tahu apa yang terjadi jalan hidup kita ke depan. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, percayalah Tuhan katakan tadi, Dia akan luruskan jalan kita. Memang kita nggak tahu ke depan jalan apa yang akan kita lalui, yang akan kita lewati. Mungkin kita sudah merancang, merencanakan, tetapi tetap kita harus bersandar kepada Tuhan, jangan kepada pengertian sendiri. Tujuannya apa? Supaya Tuhan menuntun langkah hidup kita. Yang kedua, mengapa kita bersandar kepada Tuhan? Supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Memulihkan keadaan kita. Dikatakan Mazmur 3:8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau ada masalah pergumulan persoalan, bisa saja dengan sakit penyakit atau berbagai persoalan yang lain, dikatakan ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Kalau kita sakit, dikatakan Dia akan sembuhkan kita, dan dikatakan Dia akan menyegarkan tulang-tulangmu. Kata menyegarkan di situ artinya menjadikan segar, menjadikan nyaman, menjadikan sehat, dan menjadikan kuat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kekuatan kemampuan kita sendiri. Karena saya tahu kita sebagai manusia sangat terbatas. Apalagi kalau kita ada masalah pergumulan persoalan, mungkin kalau pergumulan persoalan yang kecil kita bisa atasi, tapi pergumulan persoalan yang berat, saya tahu kita butuh tempat sesuatu yang bersandar, dan tempat kita bersandar yang sesungguhnya adalah Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita serahkan segala sesuatunya, kita sandarkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menopang kita, supaya kita ketika bersandar kepada Tuhan, kita tetap teguh berdiri, kita tetap kuat, kita tetap bisa mengatasi, melewati masalah pergumulan persoalan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kami. Kami bersandar kepada Tuhan dengan cara mempercayai Tuhan dengan segenap hidup kami, keberadaan kami. Kami belajar bersandar kepada Tuhan dengan cara kami mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kami. Dan kami juga bersandar kepada Tuhan dengan cara kami takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kami melakukan kebenaran yang baik di mata Tuhan. Dengan demikian kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan menuntun jalan kami, dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan kami. Kami yang sakit Engkau akan sembuhkan. Kami yang sedang lemah Engkau akan kuatkan. Kami yang sedang susah Engkau akan hibur. Kami yang sedang putus pengharapan Engkau akan berikan pengharapan, karena kami tahu sandaran kami adalah Engkau Tuhan. Engkaulah yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami
mengakhiri renungan ini, kami bersyafaat buat bangsa negara kami Tuhan. Berkati bangsa negara kami ini, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden Tuhan. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian yang daripada Engkau, pengetahuan yang daripada Engkau untuk mengelola masalah, kondisi, persoalan, kesulitan yang ada di tengah bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin yang ada di tengah bangsa ini yang Tuhan sudah tentukan. Kami tahu pemimpin datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini biarlah mereka memimpin bukan untuk kepentingan semata pribadi mereka, golongan atau partainya, tetapi mensejahterakan rakyatnya. Khususnya dalam COVID-19 ini Engkau berkati Tuhan Yesus semua yang ada Tuhan. Baik itu kami berdoa para dokter, para tim medis yang ada garda depan, beri mereka tubuh yang kuat, tubuh yang sehat untuk mengobati mereka-mereka yang sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Amin di JSS Tuhan. Sepanjang hari ini berkati mereka dalam rumah tangga keluarga mereka, berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang bermasalah, Engkaulah jalan keluar dari setiap masalah kami. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang terikat terbelenggu Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, berkat damai sejahtera sukacita kasih-Mu melimpah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.